Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang organisasi dalam BI. Langsung saja ya untuk materi selanjutnya. Oke. Nah, di sini sebelumnya dari materi yang telah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, pertumbuhan bisnis itu sangat cepat di dalam dunia data, serta ditambah dengan semakin meningkatnya volume, kompleksitas, dan variasi. Hal tersebut tentu membuat data science memberikan sentuhan tersendiri terhadap dunia bisnis intelligence. Data science dan bisnis intelligence fokus terhadap data itu sendiri, dan keduanya mempunyai tujuan yang memberikan keluaran dengan hasil terbaik di masing-masing bidang. Selain itu, kedua bidang ini saling berkaitan erat dan merupakan satu rantai panjang dari sebuah siklus analisa data. Di pengantar kemarin sudah saya jelaskan perbedaan antara data science dan business intelligence. Nah, apa hubungannya business intelligence dengan sistem penunjang keputusan, gitu ya? Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah ESS, gitu ya. ESS merupakan eksekutif support system. Jadi di sini adalah pemegang keputusan, gitu ya, di levelnya level top management. Kemudian di sini ada MIS atau Management Information System. Di sini keseluruhan manajemen sistem informasi di berbagai macam bidang dikumpulkan menjadi satu, kemudian untuk menghasilkan sebuah decision support system yang digunakan sebagai inputan oleh ESS. Kemudian yang paling bawah ini merupakan transaction progress system. Ini merupakan keseluruhan data transaction, baik data warehouse, data mart, dan data lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Nah, kenapa kok ada hubungan ini tadi? Karena dia berhubungan dengan jenis informasi di masing-masing level, gitu ya, level manajerial. Kalau teman-teman belajar tentang sistem informasi manajemen, pasti belajar tentang piramida, gitu ya. Piramida sebuah organisasi. Jadi di level atas merupakan level strategic level. Kemudian yang tengah middle atau levelnya di manajemen. Kemudian yang paling bawah adalah low management. Ini merupakan bidang operasional. Nah, kebutuhan jenis informasi tersebut juga mempengaruhi dengan jenis data yang akan kita sampaikan, gitu ya. Semakin ke atas, maka data itu akan semakin singkat tapi melingkupi semuanya. Jadi istilahnya hanya summary aja, gitu ya. Tapi semakin ke bawah, levelnya semakin detail dan datanya yang diperlukan juga harus semakin lengkap, gitu ya, semakin banyak, gitu ya. Contohnya yang di bidang operational level ini ada sales, manufacturing production, keuangan, SDM, dan lain sebagainya, atau bisa disebut dengan area fungsional. Nah, untuk level ini biasanya level untuk supervisor dan lain sebagainya. Dan ini levelnya untuk stakeholder atau pemegang kekuasaan. Nah, selanjutnya ini tadi ya, hubungannya dengan kebutuhan jenis informasi. Strategic level system, dia membantu manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategik dan perencanaan jangka panjang. Contoh dari chief officer-nya adalah ESS atau Executive Support System. Kemudian level selanjutnya yaitu Management Level System. Seseorang yang tugasnya membantu dalam monitoring, kontrol, dan pengambilan keputusan dan kegiatan administratif dari manajer menengah levelnya ya. Untuk contoh chief officer-nya adalah Management Information System,
serta pengendalinya dengan menggunakan DSS atau biasanya kita sering sebut dengan SPK, sistem penunjang keputusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu level di operational level system, membantu seorang manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan dan transaksi sehari-hari perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, kalau di level ini levelnya sudah transaksi harian, reporting, daily report, weekly report, monthly report, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik di sini karakteristik pemrosesan informasi. Jenis sistemnya ada ESS. Input informasinya data agregat bersifat eksternal atau internal. Pemrosesannya kita bisa menggunakan grafik, simulasi, atau interaktif gitu ya. Nah, output informasi biasanya proyeksi dan respon terhadap permintaan. Ini biasanya, tapi bisa sifatnya fleksibel tergantung dengan masing-masing perusahaan. Penggunanya siapa, manajer senior atau di kalangan stakeholder. Kemudian DSS, data dengan volume rendah atau database dalam jumlah besar yang diperlukan untuk model analisis dan alat analisis data. Pemrosesan interaktif, simulasi, dan analisis. Nah, outputnya laporan khusus, analisis, keputusan dan respon terhadap permintaan. Penggunanya siapa? Profesional bisa, staff manager bisa. MIS merupakan ringkasan data transaksi, data dengan volume tinggi, dengan model sederhana. Pemrosesannya apa? Laporan rutin, model sederhana, serta analisis tapi tingkatnya masih rendah. Nah, outputnya apa? Ringkasan, summary, atau exception reportnya. Penggunanya siapa? Manajer menengah. Sedangkan TPS adalah transaksi harian atau kejadian harian gitu ya. Pemrosesannya bagaimana? Ya, perurutan, pendaftaran, penggabungan, updating, dan lain sebagainya. Outputnya laporan terperinci, daftar, atau ringkasan, summary. Penggunanya siapa? Operation atau operasional, personil, dan supervisor. Nah, di sini teman-teman juga bisa membandingkan di level ini ya, kebutuhan jenis informasi. Jadi seorang BI analis harus tahu mengolah datanya ini untuk siapa, untuk level operasional, level manajemen, atau level strategik. Karena apa? Nggak mungkin kalau misalnya seorang CEO atau seorang pimpinan perusahaan kita kasih data yang sangat banyak gitu ya, data yang detail. Mereka taunya perusahaan sekarang apa, hijau apa merah gitu ya. Kalau hijau berarti bagus gitu ya, kalau hijau berarti laba, untung. Nah, kalau merah berarti rugi. Nah, baru hijaunya karena apa atau merahnya karena apa. Jadi seperti itu. Begitupun juga teman-teman harus bisa melihat kebutuhannya. Untuk level manajemen berarti harus yang bagaimana, level operasional harus yang bagaimana datanya. Nah, kemudian di sini ruang lingkup BI. Ruang lingkup BI ada berbagai macam ya. Di sini ada ingest, katalog, prepare, analisis, sama act-nya. Source-nya atau sumber-sumbernya bisa berasal dari web, open source, dan lain sebagainya, komersial, sosmed, IoT, mesin, dan lain sebagainya, geospasial itu dari sumber map gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian data manajemennya apa? Data lake, analytic sandbox, kemudian data warehouse, master data repository, operational data store. Nah, ini nanti akan kita bahas di konsep-konsep data. Kemudian application-nya kemana? Automation, robotik gitu ya. Terus perception, prediction, forecasting, discovery, exploration. Ini lebih ke data science. Nah, data intelligence-nya apa? Dashboard-nya, scorecard, OLAP, reporting datanya, dan lain sebagainya
Oke, lanjut di sini ya. Nah, ini tadi ruang lingkup BI terdiri dari manajemen data, termasuk data integrasi, data quality, data warehouse, OLAP, atau online analytical processing, master data management, data lake, report, and data visualisasi. Nah, BI merupakan hasil penyederhanaan dan peringkasan keseluruhan data ini gitu ya, yang disajikan kepada end user. Jadi kuncinya di sini, end usernya siapa gitu ya, yang biasanya merupakan pengambil keputusan. Nah, penggunaan BI dalam bisnis dan organisasi melingkupi visi, strategik, objek, KPI, review per waktu, sama feedback. Maksudnya apa? Nah, pengguna BI dalam organisasi dan bisnis ini melingkupi dengan visi misi perusahaan atau visinya perusahaan. Visinya perusahaan kemudian di breakdown menjadi level strategik. Apa saja sih planningnya? Kemudian harapannya dari visi itu yang bisa tertuang dengan strategik atau bisa dilaksanakan. Kemudian kita pasti atau perusahaan pasti butuh sebuah metrik, objek yang terukur gitu ya. Metrik ini digunakan sebagai penilai gitu ya, penilai dari kegiatan strategi yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian diukur dengan menggunakan KPI atau Key Performance Index. KPI ini yaitu tadi cara pengukuran dengan matriks. Contohnya ada sebuah website, dia ingin menambahkan satu tombol gitu ya. Satu tombol ini merupakan tombolnya mendukung untuk lintas halaman atau enggak, atau langsung feedback atau enggak. Nah, hanya sebuah tombol saja itu bisa menjadikan sebuah metrik gitu ya. Nah, kenapa kok hanya dengan menambahkan sebuah tombol itu dapat digunakan sebagai objek atau metrik yang bisa diukur? Karena apabila respon dari customer atau user gitu ya, dengan ada tambahan tombol tersebut, misalnya tombol edit yang tadinya nggak ada edit, nah jadi bisa melakukan editing sehingga tidak melakukan hapus data atau hapus atau tambah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tombol edit kan kita harus menghapus dulu datanya baru bikin ulang datanya. Nah, karena kita menambahkan satu tombol edit atau update, maka nggak perlu 2 kali kerja, 2 kali tambah, 2 kali input gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, objek atau metrik tersebut diukur dari penggunaannya, intensitas penggunaannya, berapa kali sih atau berapa sering seorang user atau customer memencet tombol itu. Nah, kemudian ada KPI-nya. Sekian persen ternyata kepuasan user atau customer dengan adanya tombol tersebut. Nah, kemudian istilahnya dilihat gitu ya, dilihat berdasarkan review per waktunya, intensitas penggunaan tombol tersebut. Dalam satu hari ada berapa orang yang menekan, dalam seminggu ada berapa orang yang menekan, dan lain sebagainya. Kemudian didapat sebuah feedback nanti akan balik lagi ke levelnya strategik. Karena apa? Dari feedback nanti akan timbul sebuah keputusan lagi gitu ya, inputan yang digunakan sebagai tambahan keputusan dari level pemegang keputusan. Jadi seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah itu contoh sederhana ya untuk tambahan tombol ya. Nah, nanti teman-teman juga akan saya kasih link YouTube ya, link YouTube. Di situ kenapa sih pentingnya KPI itu.
nanti saya ambilkan dari salah satu webinar gitu ya, dari seorang bisnis analis di sebuah startup gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di situ kenapa kok perusahaan itu butuh seorang bisnis analis, butuh metrik, butuh KPI dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu peranan BI dalam perusahaan. BI memiliki peranan yang sangat besar ya dalam sebuah organisasi gitu. Nah, terutama untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan baik di seluruh level manajemen yang bersifat taktis maupun strategik. Nah, ini ada beberapa contoh peranan BI dalam suatu organisasi, yaitu memahami perilaku konsumen. Nah, pemahaman terhadap perilaku konsumen dalam proses pembelian dapat membantu perusahaan untuk apa? Untuk menciptakan produk yang cocok dengan tren yang saat ini, dan secara bersama-sama untuk otomatis ya untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut gitu. Kemudian BI juga memiliki peranan mengubah data menjadi informasi yang bisa ditindaklanjuti. Jadi dengan BI kita bisa membantu mengidentifikasi tren bisnis atau pattern atau model, pola gitu ya. Pola yang terdapat dalam data yang bisa diimplementasi dalam waktu yang cepat gitu ya. Atau dengan kata lain untuk dapat mengaitkan kinerja dari satu bagian ke bagian lain gitu ya, dan memiliki impact terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu bisa memperbaiki kinerja dari sebuah bisnis. Nah, BI memudahkan distribusi informasi kepada seluruh departemen dalam sebuah organisasi. Pekerjaan seperti membuat reporting, analitik semakin mudah gitu ya, semakin mudah diselesaikan sehingga orang yang bekerja semakin efisien, efektif dan fokus. Kemudian next, nah metode-metode dalam BI. Yang pertama ini menurut Ralph Kimball ada sebuah dimensional data warehouse. Nah, Kimball berpikir untuk membuat data warehouse diperlukan dengan menggunakan pendekatan metode bottom up gitu ya. Bottom up itu dari bawah ke atas. Dalam filosofi Kimball gitu ya, pembangunan data warehouse harus didasarkan atas kebutuhan atau mission critical data mart yang berfungsi melayani kebutuhan utama sang analis. Kemudian data mart dari masing-masing departemen dikonsolidasi untuk tercapainya data konsistensi dengan menggunakan teknik information based. Nah, data mart ini termasuk dalam data transaction gitu ya. Kemudian ada juga dari Bill Inmon itu metode enterprise data warehouse. Bill merekomendasikan untuk membangun data warehouse dengan menggunakan top down. Jadi kalau tadi dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah, top down approach. Dimulai dari pembuatan big centralized data warehouse di mana seluruh transaksi data diintegrasikan dari seluruh sistem transaksi. Kemudian baru dibikin data mart yang lebih kecil untuk kebutuhan masing-masing departemen. Udah beda ya. Kalau yang ini dimensional dari yang kecil-kecil hingga menjadi besar. Kalau yang ini enterprise dari besar dulu jadi yang kecil. Nah, mana yang lebih mudah untuk diimplementasikan gitu ya. Nah, kebanyakan dari beberapa perusahaan itu menggunakan metode Kimball. Karena apa? Karena waktu relatif cepat untuk menghasilkan data warehouse dari segi impact-nya positif dan segera dirasakan karena dari datanya yang tadi bentuknya kecil-kecil. Kemudian biaya relatif rendah karena skop pekerjaannya dimulai dari unit atau departemen, dari perbagian, sehingga biaya yang dibutuhkan juga kecil, relatif kecil.
Selain itu jumlah tim yang dibutuhkan juga lebih relatif kecil gitu, nggak perlu tim yang besar. Karena apa? Karena memulainya dari yang kecil. Jadi seperti itu. Kebanyakan dari perusahaan memulai bisnisnya dengan menggunakan metode ini, Dimensional Data Warehouse. Nah, untuk selanjutnya yaitu Business Intelligence, atau apa saja yang perlu kita lakukan dan bagaimana kita bisa menjadi seorang BI expert gitu ya. Jadi BI expert itu merupakan sebuah bidang yang cukup kompleks untuk digeluti, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa setidaknya memahami yang kemarin, bidang knowledge yang kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama gitu ya. Apa saja bidang knowledge-nya, harus tahu tentang bisnis prosesnya, sistemnya, serta harus bisa telling ya, harus bisa storytelling atau menjelaskan. Nah, selain itu setidaknya teman-teman harus punya beberapa bagian gitu ya untuk memahaminya itu, yaitu yang pertama listening skill, untuk memahami proses bisnis serta memahami masalah apa yang hendak dipecahkan di masing-masing bagian. Teman-teman harus pandai-pandai untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan dan memahami proses bisnisnya. Kemudian penjabaran konseptual dari setiap kebutuhan yang dituangkan melalui database design, ETL, ELT. ETL itu extract, transform, loading gitu ya, atau sebaliknya. Kemudian desainnya bagaimana, data warehouse desainnya gimana, multidimensional model desainnya gimana, data visualization desainnya bagaimana. Jadi harus bisa melakukan penjabaran gitu ya. Nah, ini teman-teman dapat dari mana? Dari mata kuliah gitu ya, atau dari membaca dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian dari segi technical knowledge. Technical knowledge untuk implementasi dari semua yang sudah didesain dalam konseptual yang tadi dengan menggunakan tools setidaknya SQL gitu ya. Teman-teman harus bisa teknikalnya dari segi SQL-nya, select bintang, join, dan lain sebagainya harus bisa. Kemudian harus bisa mengaplikasikan best practice desain dan implementasinya. Nah, yang paling sulit ini gitu ya, best practice-nya harus bagaimana. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, apabila teman-teman kurang paham, bisa langsung ditanyakan gitu ya di kolom GC dan lain sebagainya. Oke, untuk materi hari ini, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.